Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqa' wa taqaddasa fi azaliyatihi fala ainun tara, hakama bi hukmihi fi khalqihi fala mu'aqqiba li hukmihi wala radda lima qada. Qasamal arzaqa wal ajala baina ibadihi, hadza mana'ahu hadza a'ta wa hadza as'adahu wa hadza asqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq, an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ayyuhal hadirin al kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu. Salat Jumat rahimakumullah. Di tempat yang suci ini tidak ada kalimat paling ideal untuk kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah. Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berulang kali Allah kasih kita kenikmatan. Dari kesehatan fisik kita yang kemudian bisa menggerakkan kita dari rumah kita menuju masjid ini. Pekerjaan yang setiap hari masih bisa kita tekuni dan menghasilkan pundi-pundi uang untuk kebutuhan keluarga kita. Terutama kenikmatan yang paling besar, kenikmatan iman dan Islam yang sampai detik ini masih melekat dengan fisik kita, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan iman dan Islam ini senantiasa melekat dengan fisik kita, dan nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan mempunyai iman yang kemudian predikat kita adalah husnul khatimah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah, apapun profesi kita, kalau nanti kita kembali kepada Allah, jangan sampai iman kita terlepas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Makanya baginda Rasul senantiasa mengingatkan kepada kita, jadidu imanakum biqaulin la ilaha illallah. Kata Rasul, upgrade iman kalian dengan kalimat yang begitu pendek, la ilaha illallah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, upaya kita secara zahir untuk senantiasa menjaga keimanan kita, paling tidak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, senyampang kita punya iman, marilah kita hantarkan diri kita menjadi orang yang takwa. Setiap Jumat para khatib berwasiat kepada dirinya, kepada para jamaah agar senantiasa menjadi orang yang imtisalul awamiri la wajidinabun nawai. Di mata Allah orang yang paling mulia bukan orang yang punya pangkat jenderal, bukan orang yang punya harta banyak, tapi orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Makanya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, baginda Rasul mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kapanpun dan dimanapun kalian berada. Dengan pekerjaan kita yang menumpuk dengan kita, maka Rasul kita perintahkan dan meninggalkan. Di toko dengan dagangan kita yang banyak, perintah baginda Rasul kepada kita, senantiasa laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan larangan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Makanya Allah memberikan beberapa ciri orang-orang yang takwa, sebagaimana di awal surat Al-Baqarah Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, kalau kita kepingin menjadi orang yang takwa, maka kita harus punya keimanan terhadap sesuatu yang gaib, yang esensinya sebagai hal mutlak bagi kita sebagai seorang mukmin muslim, mempercayai sesuatu yang secara indera tidak bisa kita gapai, akan tetapi sebagai bukti keimanan kita percaya akan adanya setan laknatullah yang senantiasa berusaha menjerumuskan kita masuk nerakanya Allah. Kita percaya dengan para malaikat yang dengan tugasnya masing-masing mencatat amal baik kita maupun amal yang buruk. Fa insyaallah ketika kita memaksimalkan yu'minuna bil ghaib, maka kita bisa menjadi orang-orang yang takwa. Yang kedua, Allah katakan wa yuqimunas shalah. Kalau kita kepingin menjadi orang yang takwa ma'asyiral muslimin, jangan sampai bermain-main dengan salat. Begitu penting salat buat kita dalam konteks ilmu fikih. Salat merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang kemudian tidak boleh kita tinggalkan apapun keadaan kita. Berbeda dengan ibadah yang lain ma'asyiral muslimin, ketika kita puasa dan kemudian kita dalam keadaan sakit, Allah katakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Tapi ketika berbicara masalah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban buat kita, maka tidak ada toleransi yang kemudian bisa kita abaikan. Maka kalau kita kepingin menjadi orang yang takwa, jangan coba-coba kita meremehkan tentang salat yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Bahkan nanti ma'asyiral muslimin, ketika kita kembali kepada Allah, yang pertama kali ditanya Allah, awwalu ma yuhasabu bihil abdi as-shalah. Allah tidak akan mempertanyakan yang pertama kali berapa miliar uang yang kamu sedekahkan, berapa kali kamu berangkat umroh, tapi bagaimana salat yang kemudian aku wajibkan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita kepingin menjadi orang yang paripurna di mata Allah, maka jangan coba-coba kita abai terhadap salat. Maka Allah katakan di antara ciri orang yang takwa wa yuqimunas shalah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selanjutnya Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang takwa adalah orang yang mau menafkahkan rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apapun yang sekarang kita miliki esensinya adalah titipan dari Allah, bukan dari hasil kerja keras kita. Ketika kita tahu bahwasanya apa yang Allah titipkan kepada kita, kalau kemudian kita pergunakan lagi untuk kepentingan Allah, bisa jadi itu yang kemudian akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa. Jangan malah sebaliknya, ketika Allah kasih amanah kepada kita, rezeki yang telah dititipkan kepada kita, malah menjerumuskan kita menjadi orang yang mendustakan agama. Kata Allah, Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kalau kita masih punya rezeki yang lebih dari apa yang kita butuhkan, kemudian masih ada anak-anak yatim terlantar di sekitar kita, masih banyak orang miskin kelaparan di sekitar kita, maka kata Allah kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Kalau kita kepingin menjadi orang yang takwa ma'asyiral muslimin, titipan Allah, marilah kita tasarrufkan lagi untuk kepentingan Allah. Fa insya Allah itu yang nanti akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang takwa di mata Allah. Mungkin anak yatim kita penuhi kebutuhan finansialnya, orang-orang miskin jangan sampai kelihatan kelaparan di depan kita.
Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita upayakan diri kita menjadi orang yang takwa dengan apa yang Allah titipkan kepada kita berupa rezeki. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selanjutnya Allah katakan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah di awal ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang akan menjadi takwa adalah orang yang senantiasa percaya dengan kitab yang telah diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi mengatakan kepada kita, taraktu fikum meninggalkan umatnya kepada kita hektaran kebun korma, tapi yang ditinggalkan Rasul kepada kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi pertanyaan besar buat kita, sudah berapa banyak hal yang kita lakukan dengan Al-Quran, ma'asyiral muslimin? Apakah Al-Quran yang kemudian kita beli dari toko, dari percetakan, yang kemudian kita taruh di rumah kita hanya sekedar menjadi hiasan lemari rumah kita? Sudahkah kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari dengan lesan kita? Begitu banyak pahala yang ada dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Rasul mengatakan, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun fal hasanatu bi asri amsaliyah. Ketika kita membaca satu ayat Al-Quran, maka kebaikannya adalah 10 derajat. Bahkan Rasul mengatakan, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ketika nanti kiamat, yang bisa menolong kita hanya Al-Quran yang setiap hari kita baca, yang kemudian kita pelajari isinya dan kita praktekkan isinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita kepingin menjadi orang yang takwa, kita harus senantiasa berupaya menjadi orang-orang yang Qur'ani. Paling tidak kita senang membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, paling tidak kita mendengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, upaya kita untuk menjadi orang-orang yang takwa di mata Allah dengan cara kita mahabbah terhadap Al-Quran dan kemudian melantunkan ayat Al-Quran setiap hari. Yang paling penting lagi adalah mengamalkan isi Al-Quran. Yang terakhir, Allah akan ingin menjadi orang yang takwa, kita harus percaya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat awal pasti kita suatu saat akan meninggalkan dunia yang kemudian kita anggap sesuatu yang menyenangkan ini. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa besar persiapan kita untuk mengakhiri atau berakhirnya kehidupan kita? Maka ketika kita punya keyakinan bahwasanya suatu saat kita akan berakhir dalam kehidupan kita yang tidak kekal ini, kita akan mempersiapkan diri kita bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri kita ketika mengakhiri kehidupan di dunia ini. Fa insya Allah, makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, umatku yang paling cerdas bukan umatku yang punya titel profesor, umatku yang senantiasa ingat akan kematian. Dengan ingat akan kematian, maka dia akan memperbanyak amal pahala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, upaya kita menjadi orang yang takwa sebagaimana Allah gambarkan ciri-cirinya. Kita senantiasa mempercayai sesuatu yang gaib, secara kasat mata indera kita tidak bisa kita jangkau. Akan tetapi ketika kita semakin yakin dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, ketika kita yakin dengan adanya malaikat yang senantiasa mengawasi aktivitas kita, ketika kita yakin setan yang senantiasa berusaha menjerumuskan kita untuk masuk nerakanya Allah, fa insya Allah kita menjadi orang-orang yang semakin kuat keimanan kita dan menjadi orang yang takwa. Ketika kita senantiasa menjadi orang-orang yang mampu mempertahankan sholat dalam satu hari satu malam 5 waktu paling tidak, maka potensi menjadi orang yang takwa akan senantiasa mudah kita gapai. Dan yang paling penting lagi adalah ketika Allah kasih kepercayaan terhadap kita dengan rezeki yang Allah titipkan dan kemudian kita kembalikan untuk kepentingan Allah, fa insya Allah potensi kita menjadi orang yang takwa dengan mudah akan kita dapatkan. Dan ketika kita yakini Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman kita, akan tetapi senantiasa kita amalkan isinya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, fa insya Allah takwa akan senantiasa kita dapatkan. Dan yang akhir, kata Allah, ketika kita yakin kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini, fa insya Allah potensi kita akan senantiasa berusaha menjadi lebih baik daripada kemarin, akan bisa kita praktekkan setiap waktu. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika pesan Allah di Al-Quran surat Al-Baqarah yang awal ini kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang paripurna di mata Allah, menjadi orang-orang yang takwa yang kelak akan berada di sisi Allah, menempati surganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal ghaniyyul hamid al mubdi'ul mu'iddul arsyil majid wa ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al azizul hamid wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul afdalu man da'a ilal islam wa tauhid. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hadis tadi Nabi melanjutkan wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata baginda Rasul, ikutilah perbuatanmu yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan jelek akan terhapus. Ma'asyiral muslimin, tidak ada orang yang sempurna dalam kehidupan kita di dunia. Maka ajaran baginda Rasul, upaya kita ketika salah kita kepada Allah memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ketika kita punya salah kepada sesama manusia, terutama orang yang paling dekat dengan kita, apakah orang tua kita, pasangan kita, putra putri kita, tetangga kita, maka hal yang paling efektif adalah wa'adbi isai'atal hasanata tamhuha, segera meminta maaf satu sama lain. Bahasa kita orang Indonesia memperbanyak bersalaman satu sama lain. Wa khaliqin nasa bihul, kata bagian terakhir, yang baik. Baginda Rasul diutus di muka bumi bukan memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, akan tetapi memperbaiki akhlak para manusia. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita senantiasa menjadi orang yang berusaha menjadi lebih baik, dan kemudian kita senantiasa mempraktekkan akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirud dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasuyha wal mukhtalifata wasadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min sairil buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.